Bapak dan Ibu, sebelum dimulai, seperti biasa, mohon agar mic-nya di-mute dulu, agar nanti suara dari pemateri bisa terdengar ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu dalam acara Paguneman Rahasia Pengajaran atau disingkat Parang. Ini nama yang cukup sangar sekali ya. Mudah-mudahan juga ini akan memacu kita dalam menuntut ilmu ya. Jadi lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu ini. Ya, karena judulnya saja sudah Parang gitu ya. Terima kasih telah bergabung dalam acara ini Bapak Ibu, menyempatkan waktu luang di tengah berbagai kesibukan masa-masa PJJ ya, pendidikan jarak jauh ini. Sebelum dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu yang bertindak sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Saya sekarang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMP 41 Kota Bandung. Kebetulan saya juga sekarang sedang melaksanakan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan di UPI. Jadi mohon doanya Bapak dan Ibu agar kuliah saya bisa selesai ya, tepat waktu terutama. Amin. Juga Bapak dan Ibu telah bergabung bersama kita, Bapak-bapak yang luar biasa. Ya. Di sini ada Bapak Muhammad Arifin dari Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga ada Bapak Solehadin Kusnedi, MPD sebagai SRB Provinsi Jawa Barat. Ada juga Bapak Arifin Muslim, MPD, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ada Bapak Dede Imanuddin, MPD, sebagai tim penyusun soal USBN Kabupaten Garut. Selamat malam Bapak-bapak pemateri yang luar biasa dan sudah siap dengan materinya hari ini. Ya, selamat malam. Bapak dan Ibu guru peserta Parang yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka saja acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak yang baru tergabung, silahkan untuk mematikan mikrofonnya ya, agar suaranya tidak saling bersahutan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan urutan acaranya terlebih dahulu. Urutan acaranya itu yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin dari Rumah Belajar Kemendikbud. Yang selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arifin Muslim MPD, yaitu dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang akan membahas tentang implementasi TIK dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang selanjutnya akan disampaikan juga materi mengenai pembelajaran blended learning dengan memanfaatkan rumah belajar, yang akan disampaikan oleh Bapak Solehadin Kusnendi, MPD, sebagai SRB Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir akan disampaikan materi tentang pemanfaatan whiteboard animation dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, ini akan disampaikan oleh Bapak Dede Imanuddin MPD. Ya, beliau adalah tim penyusun soal USBN Kabupaten Garut. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Arifin dari Rumah Belajar Kemendikbud. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Pak Ihsan Ramadan. Semoga cepat selesai nih ya pendidikannya dan lancar. Amin. Amin. Kepada Bapak Ibu semua, sahabat Rumah Belajar yang ada di Jawa Barat, rekan guru, pendidik, ada Pak dosen juga di sini, mohon izin.
sedikit ingin menyampaikan sambutan kepada Bapak Ibu semua bahwa kali ini adalah ada kolaborasi dari Rumah Belajar Kemdikbud dalam rangka pembelajaran berbasis TIK, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Di sini sangat senang sekali ada Bapak Solehadin, ada Bapak Arifin, dan Bapak Dede, juga ada Bapak Deden. Ya, ini semua guru-guru penggerak dan guru-guru berprestasi yang ada di Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin kalau dari saya sedikit ingin memperkenalkan ya kegiatan kita kemarin gitu, bahwa di dalam masa pandemi ini kalau guru tidak saling bantu dan berbagi, ya kita tidak tahu sebenarnya pengajaran kita itu sudah baik atau belum baik gitu. Ketika tidak baik, kita bisa bercerita kepada orang lain dan mendapatkan solusinya. Maka dari itu kemarin mohon izin share screen ya pada moderator dan pembawa acara. Nah, kemarin kita mengadakan yang namanya Basajan bersama Bapak Solehadin juga kemarin ya. Nah, di Basajan ini Bapak Ibu kita membuat namanya Parade Sahabat Rumah Belajar Jawa Barat, pemanfaatan teknologi di masa pandemi. Jadi para guru, 30 guru Jawa Barat berkolaborasi seminggu penuh untuk berbagi good practice-nya dan tips atau kiat-kiat dalam belajar di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi nih di sini nanti. Ada namanya di YouTube Pembatik Jawa Barat. Kita mulai kemarin itu seminggu, persiapannya 3 hari. Alhamdulillah guru-guru Jawa Barat ternyata bisa siaran di studio virtual gitu, berbagi bersama-sama. Dan viewersnya juga lumayan di sini. Dari 100 sampai 200 viewers atau yang lihat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saya sendiri mengajak Bapak Ibu ya, dan mengajak diri sendiri juga tentunya untuk terus dapat berkolaborasi antar guru, antar instansi melalui MGMP, MKKS, ataupun KKG yang ada di kabupaten atau kota, khususnya di Jawa Barat. Mungkin cukup sekian ya Pak Solehudin dan Pak Ihsan, ada Pak Arifin dan Pak, ada Pak siapa ya? Mohon izin nih. Ya, ada Pak Deden dan Pak Dede ya, hampir tertukar saya. Nah, harapannya Bapak Ibu kegiatan berbagi ini terus berbagi gitu ya. Mungkin nanti setelah pembatik level 4 kita bisa berkolaborasi di Basajan. Nah, Basajan ini sebutannya Balat Sahabat Rumah Belajar Nepungan. Cukup mungkin kembali lagi kepada Bapak Ihsan. Terima kasih, tetap semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Arifin yang sudah memperkenalkan kepada kita semua. Ternyata ada banyak sekali program-program yang luar biasa, dan saya pun di sini belum mengenal lebih jauh gitu ya tentang ada pembatik, ada Basajan dan lain-lain. Semoga nanti setelah pertemuan ini, setelah meeting ini, kita bisa menggali lebih banyak ilmu ya mengenai hal tersebut. Terima kasih Bapak Muhammad Arifin atas pemberian sepatah dua patah katanya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung saja ke acara utama. Yaitu mengenai implementasi TIK dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Ini akan disampaikan oleh Bapak Arifin Muslim, ya. Tapi sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan siapakah beliau gitu ya. Siapakah beliau? Nama lengkapnya yaitu Arifin Muslim SPD MPD. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, beliau berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk S1-nya itu jenjang PGSD ya. Sementara S2-nya itu dari Universitas Pendidikan Indonesia juga, yaitu dari jurusan Pendidikan Dasar. Dan penelitiannya ini luar biasa, sangat banyak sekali di sini. Judul penelitian yang tertulis saja di sini ada 4. Belum lagi pengalaman pengabdian kepada masyarakatnya. Dan yang saya tahu, karena saya seangkatan dengan beliau juga adalah ketua BEM ya dulu waktu kuliah. Jadi beliau
sudah sangat luar biasa sekali lah. Jadi sangat mumpuni sekali dalam memberikan materi kita hari ini. Ya, kepada Bapak Arifin Muslim, kepada beliau saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ihsan. Terdengar ya? Mohon maaf. Ya, perkenalkan nama saya Arifin Muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam kenal Bapak Ibu semua dan teman-teman saya semua. Salam kenal Bapak Muhammad Arif dari Rumah Belajar ya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa terus bekerja sama karena ini salah satu terobosan ataupun apa istilahnya ya, hal yang baru bagi kami karena mungkin rumah belajar dari kami di daerah Jawa Tengah khususnya kurang populer di kalangan kami karena saya berkecimpung di universitas khususnya pendidikan guru sekolah dasar dan saya juga ngajar kebetulan di PPG Pendidikan Profesi Guru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, prajabatan maupun dalam jabatan sekarang lagi proses pembelajaran. Dan kebetulan teman saya ini sebenarnya teman saya semua sebenarnya. Dan saya aslinya orang Garut sebenarnya. Saya orang Limbangan. Cuman nyasar ke Purwokerto. Tahun 2009 saya diminta ke sini untuk mengajar. Tadinya hanya coba-coba saja tetapi kebetulan keterusan sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah bisa bergabung di sini, bisa sharing ilmu, sharing pengalaman lah ya. Kalau sharing ilmu mungkin Bapak Ibu semua lebih dari saya lah. Kita sharing pengalaman perihal pembelajaran atau implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Karena saya izin sharing dulu ya. Ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, ini terlihat bahwasannya pembelajaran tematik berbasis TIK. Sebenarnya banyak yang ingin saya utarakan, mudah-mudahan terlihat ya. Banyak sekali tentang TIK ini dalam kehidupan kita, apalagi sekarang merupakan hal yang wajib ya, teknologi informasi komunikasi, tetapi kebanyakan ketika saya mempelajari pembelajaran tematik berbasis TIK itu apa istilahnya? Se-booming apa sih? Apakah memang sekarang baru harus sekarang? Maksudnya itu boomingnya apakah sekarang saja ataukah dari dulu sudah ada begitu ya? Dari dulu sudah ada ini tentang TIK. Apakah memang hanya sekarang saja ini? Apakah sedang ramai-ramainya pandemi baru pembelajaran berbasis TIK itu baru muncul? Ternyata dalam secara teoritik pembelajaran tematik berbasis TIK itu memang wajib ya, harus ada dan itu menjadi pelengkap bagi guru sebenarnya. Dan tidak sekarang saja yang ramai sekarang lagi zamannya pandemi, jadi pembelajaran online itu sangat merebak sekali dan memang kebutuhan dan keharusan, tetapi secara modul atau teoritik itu harus akan ini harus ada dan itu diwajibkan atau diharuskan oleh pemerintah kita kepada guru-guru sekolah dasar khususnya untuk penggabungan TIK atau teknologi informasi, kalau bahasanya CIT ya, komunikasi informasi teknologi informasi komunikasi, ICT maksudnya. Pembelajaran tematik berbasis TIK di sekolah dasar ini salah satu keharusan karena memang karakteristik di CSD untuk TIK ini yang pertama membantu aktivitas belajar, karena aktivitas belajar dengan adanya TIK itu sangat membantu memperkuat pengalaman belajar, karena salah satu kekuatan guru atau pembelajaran yang paling bermakna itu karena adanya pengalaman. Membuat pengalaman belajar lebih bermakna, memberikan penekanan pada proses pembelajaran, menyajikan kegiatan belajar dan mengembangkan kemandirian. Hal ini menjadikan karakteristik TIK itu memang harus dilaksanakan di sekolah dasar.
Tujuannya apa sih? Yang pertama ada memperkaya informasi, ya, memperkaya informasi dalam artian informasi yang menggunakan teknologi informasi, tentunya dengan teknologi yang ada, khususnya salah satu yang perangkat yang paling utama adalah komputer ya. Itu komputerisasi, makanya ada tanda ada, pernah kita mendengar ada zaman komputerisasi. Ya, komputerisasi itu sangat berhubungan dengan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, perkaya informasi, semakin kita aksesnya semakin banyak, semakin informasi pun kita akan banyak. Memperlihatkan hubungan makna, dan seterusnya ya. Prinsip pembelajaran ini ada holistik, berpusat pada siswa, jadi tidak berpusat pada guru. Kalau holistik itu keseluruhan ya. Dan fleksibel, guru akan tidak terpaku pada satu sumber saja, yaitu buku guru atau buku siswa. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang lainnya sesuai dengan minat. Kenapa sesuai dengan minat dan kebutuhan? Karena setiap daerah mempunyai minat dan kebutuhan masing-masing. Jika Bapak Ibu semua dapat mendapatkan informasi lebih mudah, saya rasa itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan minat. Menyenangkan, pasti menyenangkan. Karena ada TIK, teknologi informasi, apalagi zaman sekarang, siswa itu sangat ingin mencoba-coba hal-hal yang baru. Contohnya di handphone saja itu salah satu jenis komputer ya. Itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali dalam penggunaannya. Dan mereka cepat. Bermakna, iya, karena apa? Karena tidak terkungkung sama satu buku saja. Autentik itu dalam kehidupan sehari-hari ya, aktivitas sehari langsung terjadi, dan aktif fisik dan mental. Aktif fisik artinya anak selalu langsung dengan komputer, dengan langsung menggunakan inderanya melihat media-media berbasis TIK, dan mentalnya pun terbangun untuk bisa berinteraksi dengan teknologi yang ada sekarang. Ini keunggulan saya lewat saja ya karena waktunya tidak terlalu banyak. Langsung saja, ini implementasi pembelajaran tematik berbasis TIK. Sebenarnya banyak sekali yang sudah ngomongin ya. Karena memang saya singkat-singkat saja, mohon maaf sekali. Yang pertama, rancangan perangkat pembelajaran, RPP. RPP sebenarnya ini ada hubungannya dengan nanti Pak Solehudin ya, yang akan membahas tentang, karena yang secara teoretik yang paling mendekati pembelajaran yaitu pembelajaran blended learning. Pembelajaran blended learning itu paduan antara, mungkin beda-beda ya, ada yang berbicara daring dan luring. Daring dan luring, daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan. Berbeda dengan tatap muka. Jadi beda ya. Luring dengan tatap muka itu berbeda. Ada juga asinkron dan insinkronis, saya lupa itu namanya apa. Itu mirip sekali ya. Kalau daring itu anak nanti Pak Solehudin akan membahas tentang model pembelajaran itu ya. Yang berikutnya adalah bahan ajar pembelajaran TIK. Nanti bahan ajar apa sih yang bisa mendukung dengan teknologi informasi komunikasi dan media pembelajaran TIK. Nanti setelah ini ada aplikasi pembelajaran berbasis TIK ya setelah ini. Jadi ada tujuannya. Yang pertama, dalam rancangan perangkat pembelajaran, ini implementasinya tidak akan jauh dari yang mana tujuan pembelajaran. Jadi ada pengintegrasian ICT ya, informasi, komunikasi, teknologi, atau kita disebut TIK itu sendiri itu sama. Ada apa dari tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Ini yang paling penting, Ibu Bapak semua. Karena kita kalau lihat RPP itu pasti lihat tujuannya dulu, ada metode pembelajaran dan lain sebagainya. Ini ada contoh penggabungan ICT ya. Ini hanya memperlihatkan saja. Ada di sini ada ICT integration, kegiatan mengamati video tentang tumbuhan. Jadi di sini ada, kalau ini sebutnya ABCD ya, Audience Behavior Condition Degree. Nanti melaluinya itu ada conditionnya atau situasi tertentu yang kegiatan apa yang supaya mencapai tujuan pembelajaran itu. Dalam ICT ini ada video tentang tumbuhan ya. Kalau ini pakai video, kalau ada pakai audio, lain sebagainya, silahkan dipersilakan, asalkan itu berhubungan dengan ICT atau perangkat lunak maupun perangkat keras. Membaca teks PowerPoint di depan itu masuknya integrasi. Dan ini ada non-integrasi dan non-integration. Dan dalam kegiatan pembelajarannya kurang lebih seperti ini, siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint. Jadi di sini ada scientific mengamati, karena ini mungkin saya dapatkan dari pembelajaran pendekatan berbasis saintifik ya. Dan ada 4C ya, creating. Ini adalah
unsur atau poin-poin yang harus diamati dari pembelajaran abad 21, yaitu 4C. Dan ini memang kewajiban. Kalau saya bahas tentang apa yang harus ada di RPP sekarang, itu banyak sekali. Ada HOTS ya, High Order Thinking Skill, ada 4C, dan ada ICT. Itu harus blend semua dalam satu RPP ya, itu harus. Dan ini ada contoh integration-nya, HOTS. Mungkin nanti saya share ya nanti. Untuk bahan ajar tematik berbasis TIK, ini bahan ajar hampir sama semua sebenarnya. Tapi ini ada bahan ajar. Bahan ajar itu pengembangan bahan ajar didapat dari mana? Dari analisis kompetensi dari SKKD ya. Terus dari analisis materi pembelajaran. Ketika Bapak Ibu semua ingin membuat bahan ajar apa yang cocok, tentunya salah satunya harus mulai dari KD, SKKD. Yang sesuai, yang pas di tempat Ibu sendiri atau yang istilahnya apa ya, cocok untuk digunakan di sana. Yang kedua, analisis materi pembelajaran, analisis sumber belajar yang ada di sana, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Bahan ajar itu apa saja sih jenisnya? Bahan ajar itu banyak ya. Maaf. Ya. Jenis bahan ajar yang bisa dikembangkan, ini bahan ajar cetak ya, ini mungkin sekarang kurang populer ya. Ada handout, ada buku, ada modul. Handout, buku, modul, mungkin ini seringkali dipakai oleh orang dewasa dalam pembelajaran ya. Tapi tidak untuk mereka saja. Yang keempat ada buku ajar. Yang kelima ada LKS, lembar kerja siswa, yang mana materi-materi itu dikemas demikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar tersebut secara mandiri. Dalam LKS, siswa dapat mendapatkan materi ringkasan dan tugas yang berkaitan dengan materi. Jadi saya rasa LKS ini yang paling penting ya, untuk bahan ajar yang harus emang diadakan. LKS itu bisa dibuat dan dilakukan atau disimpan pada pembelajaran secara luring atau secara offline ya. Jadi setelah anak mengunduh lembar kerja yang diberikan oleh guru, dan itu langsung dikerjakan dan itu dikerjakan secara offline. Itu rasa itu bisa. Dan ini ada bahan ajar non cetak, ada bahan ajar audio. Untuk audio sendiri selain kaset, saya pernah menemukan itu, saya lupa ya linknya. Itu ada pembelajaran audio atau itu dari pemerintah sendiri. Itu untuk bahan ajar audio. Jadi audio itu mereka kayak matematika, IPA, IPS semua ada semua di sana. Tetapi secara lisan diomongkannya. Itu mungkin bagus juga ya, nanti akan saya temukan, nanti akan saya share juga. Untuk bahan ajar pandang tengah atau audiovisual, ini audiovisual selain video, compact dan film, ini juga, tapi ini bukan video pembelajaran ya, karena audiovisual itu kayak nonton seperti biasa tanpa ada diskusi atau tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mereka seperti hanya video saja. Dan ada bahan ajar multimedia interaktif, seperti CIA, Computer Assisted Instruction, ini seperti program-program yang disebutkan, compact disc, multimedia interaktif yang dijual-jual itu ya, yang bisa diklik lain sebagainya, serta bahan ajar berbasis web. Nanti akan dijelaskan salah satunya oleh Pak Iman ya. Nah ini kita next aja lah ya ini. Penggunaan bahan ajar yang paling penting, penggunaan bahan ajar dalam TIK ini tentunya harus tematik, terpadu, menarik, dan ramah anak. Artinya dapat digunakan oleh anak semudah mungkin. Ya, bahan ajar ini dapat disajikan tidak dapat dalam kertas atau diberi kesempatan berinteraksi dengan TIK. TIK hanya sebagai alat bantu pembelajaran. Ingat ya, ini TIK ini yang kita gunakan berbasis, nanti kita salah satunya itu akan bahas setelah ini, itu hanya untuk alat bantu saja, bukan hal yang paling utama. Dan TIK tidak menggantikan peran guru. Jadi TIK ini hanya sebagai alat bantu kita untuk pembelajaran, tidak menggantikan kita sebagai guru. Penggunaan bahan ajar dikontrol oleh guru. Nah, ini pengontrolan ini tentunya harus sistematis ya. Media pembelajaran, saya rasa ini tidak perlu ya. Ini pembelajaran media visual. Media pembelajaran ini adalah salah satu ini ya manfaatnya, mengatasi keterbatasan pengalaman, melampaui batasan ruang, lain sebagainya, interaksi langsung dengan lingkungan, membangkitkan motivasi,
Dan semua hal yang dikatakan media itu media yang dapat menyampaikan informasi-informasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu manfaatnya media. Jadi tidak semua alat yang kita ada di sekolah itu bisa dikatakan media pembelajaran. Ya, jenis-jenis media ini ada media visual, audio, audio visual, dan ini adalah perangkat pembuatan media pembelajaran atau perangkat keras. Ini kurang lebih ada SanDisk, ada lain sebagainya ya. Ini untuk perangkat lunak, ini hanya salah satu saja. Hanya beberapa saja. Ya, ini hampir sama ya dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TK ini dengan yang lainnya. Tidak menggantikan peran guru ya, bagian integral dari pembelajaran, terorganisasi, tidak berlebihan dan kontrol yang optimal. Ya, satu hal lagi ternyata dalam apa namanya itu salah satu implementasi ya, implementasi dari TIK itu sendiri, Ibu yang paling utama adalah di RPP, di RPP ya. Di RPP ketika Ibu semua ingin mengimplementasikan TIK, harap Halo Pak Arifin, masih terhubung? Pak Arifin? Sepertinya ini ya putus. Sepertinya putus sambungannya Pak Arifin. Ya kira-kira itulah ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin. Jadi menurut beliau yang paling utama dalam pembelajaran berbasis TIK yaitu RPP-nya gitu ya. Karena dalam pendidikan, dalam pembelajaran berbasis TIK ini sudah jelas ya semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Jadi tidak bisa seperti mengajar seperti biasanya. Pak Arifin sudah nyambung lagi? mohon maaf ini tiba-tiba hilang. Silakan Pak Arifin dilanjut. Ya, sedikit lagi kok nggak terlalu banyak lagi. Maaf ya Bapak Ibu semua. Ya. Mudah-mudahan bisa share. Ya, ini sudah ter-share. Nah, lup-lup ya sinyal teh. Ya. Ini pembelajaran berbasis SD berbasis TK ini ada aplikasi pembelajaran tematik berbasis TK ya. Saya rasa ini hanya beberapa saja dengan dari segelintir yang ada di dunia maya maupun yang ada di YouTube. Ya, yang pasti ini maaf ya. Secara maaf. Bisa. Next. Ya, close dulu deh. Maaf, ini ada sedikit trouble. Bentar Bapak Ibu semua. Ya, karena ada sedikit trouble, mohon maaf sekali. Ini untuk aplikasi-aplikasi yang ada di kita, yang ada di sekarang kita ada di bisa digunakan pada pembelajaran sangat banyak sekali ya. Yang paling penting saya pernah kemarin sudah bukan sedikit membahas ya, sedikit membaca juga. Ternyata pembelajaran online itu efektif atau tidak. Jadi ada pertanyaan seperti itu ya. Pembelajaran online itu apakah efektif atau tidak sih? Nah, yang paling pasti ketika ada pembelajaran online ditanyakan seperti itu, ternyata dalam beberapa
kejadian atau pelaksanaan sekarang itu pembelajaran online itu sangat tidak efektif. Yang contohnya bukan online dalam artian karena online itu ya bukan online, maksudnya itu pembelajaran yang berbasis web seperti ini. Emang sangat tidak efektif. Ada web seperti Dia tahu ini, baterai. recorder, ada istilahnya dengan webinar. Bukan webinarnya, tapi lebih anak itu pakai apa namanya, Vicon, video conference, itu tidak efektif karena banyak hal yang menyertainya. Sekarang itu kita sudah tidak aneh lagi ya. Masalah yang dihadapi ketika video conference itu ada yang disebutnya sinyalnya kurang ada, sinyalnya susah dan lain sebagainya. Belum gurunya kurang apa istilahnya bisa membuat lain sebagainya. Dan yang paling efektif dalam pembuatan pembelajaran online sekarang adalah pembuatan video pembelajaran. Ya, video pembelajaran itu dikatakan sangat efektif karena itu bisa diulang-ulang terus, ya, bisa terdengar dengan jelas, bisa anak kapan saja dia bisa gunakan. Maka dari itu teman-teman guru sekarang mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa menggunakan atau membuat video pembelajaran online, video pembelajaran yang interaktif. Video pembelajaran yang sangat mudah dilakukan yaitu screen sekarang ya, kita screen sekarang ini bisa langsung di laptop ibu-ibu bapak semua yang berbasis Windows 10 itu ada disebutnya Xbar. Xbar itu untuk mengcopy atau merekam semua aktivitas di layar. Ya, kita langsung bisa ngomong, bisa langsung men-share ke anak-anak didik kita. Dan juga banyak sekali sebenarnya nanti saya share linknya ya, link untuk aplikasi-aplikasi yang gratis yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran yang mudah dan saya rasa itu efektif juga ya. Seperti hanya PowerPoint, kita bisa langsung menjelaskan, kelihatan muka kita di depan layar, langsung di-share. Saya rasa itu. Saya rasa cukup sekian ya, karena memang saya rasa itu intinya. Jadi intinya itu. Ya. Masih ada waktu tidak, Pak? Masih ada waktu ya? Kalau masih ada waktu, saya share screen ini mudah-mudahan terlihat. Ya. Ini ada ini ya. Karena sekarang sudah tuntutan ya. Ada ciri-ciri ada sini. Ini saya dapat dari Bapak Sandi Budi Irawan, teman saya, dosen UPI juga. Dan ini ada ciri-ciri revolusi industri. Ini salah satu apa istilahnya dasar kita untuk dapat melakukan TIK. Dan pembelajaran era evolusi ini yang diarahkan oleh peserta didik, multi sumber belajar, belajar sepanjang hayat, pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran adaptif, dan pembangunan cara pandang. Ya, next aja. Ini saya langsung ke sini aja ya. Nah, inilah jenis-jenis aplikasi pembelajaran berbasis TIK. Ternyata ada dua hal yang kita sering lupa sebenarnya. Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini yang kita bukan gugulung ya, orang Sunda digugulung ya. Orang Sunda sering ngomongnya, ada itu aja dipantengin terus TIK itu berbasis lunak, berbasis net. Ternyata perangkat keras pun bisa dikatakan sebagai kita sudah melakukan pembelajaran berbasis TIK. Seperti hanya komputer, scanner, mikrofon, CD, dan seterusnya, yang teknologi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi ya. Dan ini semua yang ada di perangkat lunak, ini hanya sebagian saja ya. Karena sebagian besar teman-teman semua saya rasa sudah mengaplikasikan ya. Salah satu yang paling mudah adalah PowerPoint. Dan lihat banyak sekali di YouTube, Bapak semua, di YouTube ternyata PowerPoint itu bisa dijadikan dalam bentuk format MP4. Dan itu mungkin salah satu memudahkan kita ya dalam nanti men-share PowerPoint supaya berjalan seperti hanya video. Karakteristik aplikasi pembelajaran matematik, saya rasa ini bisa di next aja lah ya. Ya, prosedur pengembangan pembelajaran matematik berbasis TIK, ada meninjau tujuan, menentukan karakteristik, mengkaji, dan seterusnya. Saya harapkan Bapak Ibu semua ketika ingin menggunakan salah satu aplikasi apapun itu,
ya, yang mudah untuk kita yang digunakan, apalagi yang nanti sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan, salah satunya dari Pak Dede Iman nanti, ini harus sesuai ya, dilihat dari kajian terlebih dahulu dari mulai dari tujuan pembelajaran sampai perbaikan aplikasi atau refleksi itu sendiri ya, supaya nanti aplikasi atau hal yang kita buat itu selalu terupgrade dan dipakai terus-menerus. Ya, ini ada prosedur penyusunan aplikasi pembelajaran tematik, ada seleksi sumber-sumber belajar yang ada, strukturisasi, seleksi materi pembelajaran. Ini hal yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Ya, selain yang kita suka dari apa yang aplikasi yang kita inginkan, jangan lupa lakukan hal-hal ketiga hal ini. Dan seterusnya ya. Ini ada contoh-contoh saja. Saya akan berikan ini semua. Saya rasa karena waktunya sudah cukup, nanti kita bisa sharing ya dalam proses tanya jawab nanti. Terima kasih Pak moderatornya, Pak Isan, silakan monggo. Saya rasa cukup, Bapak Ibu semua, mohon maaf nanti kita bisa sharing lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, halo Pak Arifin. Pak Isannya katanya error, Pak Arifin. Ya, gimana? Langsung saja lah ya. Iya. Karena materi kedua dari langsung saja lah. Ya. Ke Pak Pak Soleh ya. Pak Soleh dulu. Pak Soleh dulu, Pak. Ya. Halo Pak Soleh. Baik. Sultan dulu aja. Silakan Pak Soleh. Ya. Terima kasih Pak Arifin atas materinya. Ya, ada Pak Soleh. Halo. Ada suaranya. Mau Pak Soleh dulu? Ada. Jelas, Oke, jelas. Siap. Ya, terima kasih Pak Arifin. Saya handle dulu Sama-sama. sementara moderatornya. Sekali lagi terima kasih Pak Arifin atas materinya. Mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua tentang informasi penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Langsung saja materi selanjutnya akan dipersilakan kepada Pak Solehadin Kusnendi dari Sahabat Rumah Belajar. Persilakan. Baiklah, terima kasih Pak Dede Imanuddin, rekan saya. Suara saya dapat terdengar dengan jelas? Oke, Jelas baik, Pak, terima jelas. kasih. Izin share screen. Siapa? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan semua, guru-guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Solehadin Kusnendi, merupakan salah satu SRB Provinsi Jawa Barat. Kita kenal dengan Sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Barat. Dapat dengar suara saya, Pak Dede? Suara Jelas, saya Pak. Jelas, Pak, jelas. Ya, lanjut. Oke, Jelas, Pak. baik, mohon maaf. Kali ini saya mencoba berbagi, bukan menggurui ya, karena memang di sini saya merupakan salah satu peserta pembatik level 4 program dari Kemdikbud Pusdatin, yaitu pembatik. Pembatik itu diselenggarakan secara leveling, level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 berbagi. Nah, saya kebetulan saat ini sedang di level 4.
Maka dari itu mohon maaf, bukan niat untuk menggurui. Insya Allah Bapak, Ibu, rekan semua lebih hebat dari saya yang menjadi partisipan saat ini. Kita sharing saja. Nah, yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran blended learning dengan memanfaatkan rumah belajar. Di sini yang akan dititik beratkan adalah bagaimana kita dapat mengenalkan rumah belajar kepada Bapak Ibu partisipan semua. Mungkin di antara rekan-rekan semua ada yang kurang familiar apa itu rumah belajar. Seperti apa rumah belajar? Insya Allah nanti akan diekspos lebih dalam pada kesempatan kali ini. Pilihannya, kenapa harus blended learning? Tentu banyak model-model yang bisa digunakan pada kesempatan kali ini. Pada PJJ saat ini, memang kita pandemi di mana-mana, mengharuskan kita semua harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kenapa pertanyaannya harus blended learning? Di sini tentunya yang pertama kita seolah tersentak, ya. Kita semua seakan-akan tersentak dengan kondisi pandemi saat ini yang terjadi. Ketika begitu pandemi terjadi, kita tidak dibekali dengan kompetensi bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, di sini mengharuskan kita bagaimana mengeksplor lebih dalam tentang kompetensi atau pengetahuan kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dengan pandemi ini, tentunya semua guru, tentunya kita ya, yang terdampak, yang masuk pada zona oranye, kuning, dan merah, tentunya harus melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran di rumah. Maka dari itu, blended learning adalah salah satu solusi bagaimana agar kita tetap dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya. Meskipun tentunya tidak akan semaksimal seperti bagaimana kita melakukan pembelajaran tatap muka pada kegiatan sehari-hari yang memang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana proses inovasi TIK dalam pembelajaran. Di sini ini berkaitan erat dengan proses inovasi TIK-nya, ya. Karena nanti di bawah akan disampaikan apa itu blended learning menurut pemahamannya, menurut pengertiannya. Di sini saya coba kupas dulu kenapa, ya. Di sini adalah proses inovasi TIK dalam pembelajaran. Di sini ada fase inovasi TIK dalam pembelajaran. Ada, mohon maaf sebentar. Di sini ada yang memang terpisah, ya, terpisah tanpa TIK. Di sini adalah pembelajaran tradisional dan menggunakan TIK ini memang ada gap, ada pemisah. Memang ini tidak menjadi satu kesatuan. Ini sebuah kegiatan pembelajaran yang masing-masing terpisah. Selanjutnya adalah ada yang namanya sebentar. Ini ada namanya plus TIK, pembelajaran secara tradisional. Pembelajaran secara tradisional menggabungkan dengan TIK. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini memang sudah banyak ya sekolah-sekolah yang mendapatkan BOS afirmasi, BOS kinerja yang memang peruntukannya adalah untuk pembelian perlengkapan-perlengkapan yang memang mendukung pembelajaran TIK. Di sini fase yang kedua yaitu adalah fase pembelajaran tradisional plus TIK ya. Nah, yang ketiga ini adalah irisan TIK. Jadi sudah
menggunakan pada pembelajaran konvensional atau pembelajaran tradisional ini sudah mengintegrasikan TIK. TIK tidak terpisahkan dalam pembelajaran. TIK mengisi satu bagian dalam pembelajaran. Ini sudah dapat memanfaatkan walaupun dalam kondisi atau dalam takaran masih yang sangat terbatas. Yang ketiga adalah tentang integrasi TIK. Integrasi TIK di sini sudah tidak terpisahkan lagi dari TIK ini dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, ya, oleh para guru dalam kegiatan aktivitas pembelajarannya. Jadi mereka sudah memanfaatkan TIK dari sisi fasilitasnya mereka lengkap, dari kompetensinya mereka memiliki, dan tentunya dari infrastruktur yang pendukungnya pun mereka sangat memadai sekali. Dan fase terakhir yaitu adalah fase kelima, yaitu fase fusi TIK, yang mana TIK ini merupakan sebuah keniscayaan dan tidak dibedakan lagi di dalam pembelajaran, karena ini merupakan sudah menjadi keseharian para guru atau siswa dalam kegiatan pembelajaran yang memang infrastruktur dan lain sebagainya mendukung dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk selanjutnya sebentar. Nah, ini untuk selanjutnya adalah tantangan guru dalam PJJ. Ini berdasarkan beberapa bulan mungkin kita melakukan kegiatan PJJ di daerah saya, khususnya mulai sekitar bulan Maret sampai saat ini. Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Arifin memang sangat-sangat tidak efektif, terutama mungkin seperti di daerah saya yang memang lokasinya tidak mendukung, infrastruktur jaringan tidak mendukung, dan lain sebagainya. Tetapi saya coba untuk menerapkan secara perlahan. Ini tantangan dalam penerapan program belajar dari rumah atau PJJ yang dihadapi oleh pendidik. Ini berdasarkan hasil survei dari KPAI menunjukkan bahwa guru tidak interaktif selama belajar di rumah. Tentunya memang harus kita akui, jangankan ya pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai media dan sebagian besar tidak mendukung media dan infrastrukturnya, kita saja keseharian saja memang banyak terganggu dengan aktivitas yang lainnya, bisa saja itu tidak atau kurang efektif. Untuk selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran inovatif, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang diterapkan melatih peserta didik untuk mandiri memanfaatkan berbagai fasilitas untuk mengakses media dan sumber belajar. Tentu ini menjadi tantangan kita sebagai guru. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pemanfaatan sumber belajar yang dihadirkan oleh pemerintah dengan nama platform, yaitu platform rumah belajar. Kita lanjutkan. Nah, tadi jawabannya kenapa blended learning? Blended learning ini pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan berbagai macam teknologi. Ini berkaitan erat dengan memang di awal di fase TIK terutama infrastruktur yang memang tidak mendukung. Ini disarankan untuk melakukan pembelajaran blended seperti ini. Ya. Nah, blended learning ini pembelajaran yang memang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face to face atau pembelajaran tatap muka. Ya, secara sederhananya kita dapat menyebutkan, kita dapat menyampaikan bahwa
bahwa blended learning ini pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional seperti metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi, dan pembelajaran secara daring atau online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi yang mendukung belajar secara mandiri peserta didik tersebut, ya. Selanjutnya untuk tahapan-tahapannya, ini adalah ada beberapa tahapan dalam pembelajaran blended learning. Di sini ada sebentar. Di sini ada yang namanya live event, ya. Ini ada 4 support material yang memang mendukung dalam tahap pembelajaran blended learning ini. Yang pertama yaitu live event. Live event ini pelaksanaan pembelajaran yang memang secara langsung, ya. Sinkronus dalam waktu tempat yang sama ataupun waktu sama tetapi tempatnya yang berbeda. Ini dalam kondisi normal seperti saat pandemi COVID-19 ini bukan menjadi sebuah kendala, ya, menjadi kendala pembelajaran secara langsung karena memang kita diharuskan untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran di rumah. Nah, keterbatasan keadaan seperti ini menuntut kreativitas kita sebagai guru untuk dapat terus setidaknya melakukan pembelajaran tatap muka dengan memanfaatkan teknologi ini, ya. Di antaranya kita dapat mengintegrasikan atau memanfaatkan fitur sumber belajar. Insya Allah nanti akan dibahas ke depan untuk fitur sumber belajarnya. Yang selanjutnya ada self-paced learning. Ini mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa belajar kapan saja, di mana saja, secara online. Ini tentunya sangat cocok sekali dengan tagline Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, ya. Ini tentunya tadi dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar. Yang ketiga adalah model kolaborasi. Ini pembelajaran yang interaktif melibatkan peran siswa dalam berkolaborasi melalui diskusi dalam forum yang difasilitasi dengan Rumah Belajar. Siswa dapat mengkomunikasikan pendapat tentang hasil penugasan yang diberikan oleh guru dan dibahas bersama dengan teman sekelas bisa dalam kelas maya atau mungkin kita nanti setelah memberikan penugasan kita menjalani sesi tatap muka secara terbatas. Yang terakhir adalah ada tahap asesmen. Ini setiap pembelajaran membutuhkan penilaian tentunya, ya, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang kita berikan. Namun memang banyak kendala di lapangan, seperti di daerah saya, sekian siswa yang harus ikut belajar, hanya sekian persen yang memang memiliki gadget atau gawai atau yang memiliki kuota dan lain sebagainya. Itu menjadi kendala-kendala tersendiri dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui daring ini. Nah, secara kognitif penilaian didapat melalui tes, bisa melalui non-tes, tergantung dari bentuk materi dan pembelajaran yang diberikan. Bisa dalam bentuk kuis, bisa memberikan pelayanan memberikan pertanyaan. Ini difasilitasi dalam Rumah Belajar, ada yang namanya dengan fitur bank soal. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk sintaknya. Ini yang pertama, seeking
of information, pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademisnya. Ini kita dapat mencari informasi sebagai bahan untuk disampaikan kepada siswa. Tadi ketika kita memanfaatkan rumah belajar, kita dapat memanfaatkan sumber belajar yang memang sudah disediakan oleh rumah belajar. Itu bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Sintak yang kedua yaitu tahap acquisition of information, menemukan, memahami serta menemukan, memahami serta mengkonfrontasikannya dengan ide yang telah ada dalam pemikirannya. Kemudian menginterpretasikan informasi pengetahuan di berbagai sumber sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali ide dan hasil interpretasinya dengan fasilitas offline. Nah, di sini pelajar secara individu dapat atau maupun secara kelompok dapat berkolaborasi, berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasi dengan ide-ide gagasan memang yang sudah dimiliki sebelumnya oleh para peserta didik kita. Ini tentunya dapat mencari berbagai pengetahuan dari berbagai sumber, baik tadi secara online, offline, maupun sumber-sumber belajar digital maupun sumber belajar cetak. Ya. Yang ketiga adalah tahap synthesizing of knowledge. Artinya ini tahap mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh kembali dan menginterpretasikan ide dengan fasilitas offline. Di sini peserta didik merekonstruksi pengetahuannya tadi dari berbagai pendapat, sudut pandang, pada tahap kolaborasi yang dibahas sebelumnya, mereka merekonstruksi untuk menjadi pengetahuan utuh, sesuai dengan kompetensi yang memang sedang dipelajari. Ya, nah seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini kita menukik ke memang yang ditugaskan oleh Pusdatin untuk dapat mensosialisasikan rumah belajar. Nah, portal rumah belajar ini platform pendidikan dari pemerintah yang mana pada kesempatan PJJ ini sangat bermanfaat sekali. Kita ketahui bersama pemerintah memberikan atau mengeluarkan policy yang memang sangat komprehensif, diantaranya menyediakan portal rumah belajar sebagai sumber belajar peserta didik secara mandiri atau dalam program pembelajaran jarak jauh, dan juga tentunya kita sebagai guru atau mungkin rekan kami Pak Arifin sebagai dosen tentunya sudah menerima bantuan pemerintah kuota belajar. Ini sebuah kebijakan yang memang sangat komprehensif sekali, karena di lapangan sebelum ada policy ini masyarakat sangat mengeluhkan gadget ada, gawai ada, tapi tidak punya kuota gitu ya. Yang lebih parah memang tidak punya gadget ya, mau dibelikan atau seperti apa, mereka berseloroh peserkeun, pangmeserkeun sareng HP nah seperti itu ya, campur-campur. Lanjut, Ibu Bapak, rekan-rekan semua, para guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Rumah belajar ini merupakan portal pembelajaran yang memang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Ya. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0. Ya. Dapat dimanfaatkan oleh siswa, peserta didik kita
dapat dimanfaatkan oleh guru, ya kita sebagai pendidik dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga tentunya tidak ketinggalan untuk SLB ya. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tentunya ini dapat diakses dengan gratis ya. Nah, rumah belajar ini merupakan salah satu pembelajaran yang memang didesain open source ya. Siapa saja dapat turut serta mengembangkan rumah belajar ini. Di sini kita sebagai guru yang memang memiliki kreativitas tinggi dalam menghasilkan sumber-sumber atau bahan-bahan ajar yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru kita atau peserta didik kita, dapat turut serta berpartisipasi mengembangkan portal rumah belajar ini ya. Karya ibu bapak dapat diupload ke rumah belajar ini, ke sumber belajar ini, dan dapat dimanfaatkan oleh banyak guru-guru se-Nusantara. Tentunya ini bukan asal-asalan juga ya, kita ingin mengupload, mencoba, tapi dengan konten yang asal-asalan tidak juga ya. Kita harus tetap memperhatikan kebermanfaatan konten, tentunya kesesuaian konten, dan juga ini divalidasi oleh tim ahli, baik konten, kebahasaan, visual, dan lain sebagainya. Tentu rekan-rekan di sini banyak yang sangat memahami tentang bagaimana syarat-syarat sebuah media pembelajaran yang baik untuk digunakan ya. Lanjut, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk fiturnya kita terbagi menjadi 3 ya. Ada fitur utama, diantaranya sumber belajar. Sumber belajar ini, mohon maaf sebelumnya kita kembali di sini, Ibu, Bapak, rekan-rekan semua dapat turut serta dengan membuat akun di rumah belajar ya. Jika ingin memanfaatkan, tentunya dapat mengakses secara langsung. Namun jika ingin turut mengembangkan, Bapak Ibu dapat membuat akun di rumah belajar dengan mengklik login dengan nanti akan ada pilihan untuk membuat akun ya, bisa menggunakan dengan akun Gmail, Facebook, dan tentunya kita menggunakan dan mengisi biodata. Jika kita sebagai guru menggunakan NUPTK, jika kita posisinya sebagai orang tua dapat menggunakan NIK, dan jika putra-putri kita atau peserta didik kita ingin memanfaatkannya juga dapat mendaftar dengan menggunakan NISN. Nah, lanjut, fitur utamanya ada 4 fitur, diantaranya sumber belajar. Nah, inilah yang harus kita eksplor dalam memanfaatkan rumah belajar ini. Seperti yang saya lakukan, walaupun secara perlahan, mengkombinasikannya dengan media sosial WhatsApp group, memberikan instruksi, berbagai instruksinya kita dari WhatsApp, dan memberikan tautan atau peserta didik diminta untuk mengakses kompetensi yang memang ingin diajarkan ya. Yang kedua ada namanya bank soal. Ini tidak usah khawatir ya. Tadi di tahapan blended ada evaluasi. Ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi tadi dapat dimanfaatkan. Kita juga dapat menjadi pengembang ataupun kita dapat menggunakan bank soal ini, memanfaatkan yang sudah ada tentunya. Bisa disampaikan kepada peserta didik kita, tentunya mungkin dengan sedikit modifikasi atau menambahkan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu ada Labmaya. Nah, Labmaya ini
Untuk SD memang belum ada, ini diperuntukkan untuk SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini diperuntukkan ketika memang ada sebuah kompetensi yang ingin dipelajari, tetapi ada resiko bahaya, ada resiko bahaya yang ditimbulkan, maka lab maya menjadi pilihan pada sumber belajar ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kelas digital atau kelas maya. Ini sangat penting sekali dalam proses penggunaan blended learning tadi. Namun tentunya di kami, tentunya di saya khususnya memang belum dapat memanfaatkan secara maksimal kelas maya ini untuk di SD. Karena infrastruktur yang memang sangat tidak mendukung, ya, yang sangat tidak mendukung. Ini di dalam kelas digital bagi rekan-rekan guru yang memang khususnya di perkotaan, infrastruktur jaringan dan tentunya gadget peserta didiknya sangat lengkap, ini dapat mempermudah pekerjaan kita. Nah, tinggal sekolah membuat kebijakan untuk membuat kelas maya dengan mendaftarkan sekolahnya melalui kelas maya ini, kemudian mendaftarkan operator sebagai admin atau pengelolanya, kemudian mendaftarkan guru-guru sebagai nanti pengisi kelas dan pembuat kelasnya, dan terakhir mendaftarkan akun-akun peserta didik sebagai pengisi di kelas maya yang akan dibuat oleh Bapak Ibu guru-guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, semua instruksi, semua pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap maya di kelas digital ini, di kelas maya ini. Nah, kondisi pandemi seperti ini memang sangat mendukung untuk Bapak Ibu membuat kelas digital ini. Kita dapat melakukan tatap muka, tetapi secara virtual, gitu ya, tidak tatap muka di dalam kelas, ya. Nah, itu sebagai untuk fitur utamanya. Kemudian kita lanjut fitur pendukungnya. Ada buku sekolah interaktif, dapat di-download oleh Ibu Bapak sekalian. Ada juga peta budaya untuk membelajarkan IPS. Ini sangat mendukung sekali bagaimana kita dapat mengetahui beragam budaya yang ada di seluruh Nusantara. Ada juga wahana jelajah angkasa. Ini datanya atau bahannya diambil dari repositori NASA, ya. Insya Allah memang sangat bagus sekali. Dan ada juga ini PKB ini salah satunya yang memang sedang saya lakukan sebagai peserta pembatik. Nah, insya Allah seandainya tentunya di sini banyak Bapak Ibu guru hebat yang memang mungkin sudah berpengalaman atau kompetensi di dalam TIK-nya memang sudah sangat luar biasa, ataupun yang belum, misalnya silahkan Bapak Ibu dapat mengakses fitur rumah belajar dan mengklik PKB. Rumah belajar dapat diakses melalui tautan, melalui alamat belajar.kemdikbud.go.id. Atau mungkin jika Bapak Ibu ingin lebih praktis, dapat mengunduh aplikasinya di Play Store, yaitu Rumah Belajar, ya. Di situ ada fitur-fitur yang sudah dijelaskan tadi dan fitur pendukung rumah belajar yang sedang dijelaskan saat ini. Ini PKB merupakan upaya peningkatan kompetensi guru. Salah satunya adalah program pembatik yang sedang saya jalani saat ini, ya. Kegiatan pembatik ini sangat luar biasa sekali animonya. Pada tahun 2020 saja untuk pendaftar di level 1 itu ada sebanyak 71.000, ya. 71.000 peserta. Pada tahap literasi ini memang sangat luar biasa sekali. Diklatnya pun tinggal membaca pada fase atau level literasi, tinggal membaca dan kemudian
kemudian melakukan ujian akhir. Dilanjutkan di level 2 implementasi bagaimana kita mencoba menerapkan pembelajaran jarak jauh menggunakan TIK. Tidak dikhususkan rumah belajar karena memang mungkin ada yang belum paham atau ada yang belum memang mengenal dan lain sebagainya. Pada tahap ketiga yaitu tahap kreasi, bagaimana kita membuat media pembelajaran untuk dapat dimanfaatkan oleh kita sendiri ataupun oleh rekan-rekan guru yang lain dengan cara diupload ke sumber belajar. Di sini membuat pembelajaran alternatifnya dan membuat media pembelajaran interaktif ya berbasis web HTML5. Dan terakhir ada fitur EduGame. Ini fitur baru yang ada di rumah belajar. Nah, peserta didik kita atau anak-anak kita memang kan kesehariannya sangat lekat sekali dengan gawai, dengan gadget, dengan smartphone. Mereka memainkan game-game yang saya sendiri saja tidak paham, tidak bisa, tetapi anak-anak yang kesehariannya lekat dengan gadget, mereka dapat memainkannya. Nah, tugas kita sebagai orang tua, jika di rumah, sebagai guru jika memang di sekolah, dapat mengarahkan hal tersebut. Ya, ibarat kita nasi sudah menjadi bubur, nggak usah disesali, tidak usah disesali, tinggal kita kasih kasih bumbu, buburnya kasih bumbu, kasih kacang, kasih ayam, dan tentunya kita nikmati ya, menjadi enak sekali. Ini pun ketika anak kita memang sudah lekat kesehariannya dengan gadget, ya kita arahkan peran orang tua dalam mengarahkan peserta didik atau anak kita untuk dapat memanfaatkan gadget atau memanfaatkan gawai ini kepada hal-hal yang memang sangat positif ya, seperti itu. Kita lanjut. Sumber belajar yang lainnya yaitu ada Pustekom, ini dari Pustekom ya, atau sekarang Pusdatin, ada radio edukasi, edukasi, TV edukasi ya, P4TK, modul, setara daring, dan masih banyak ya. Nah, itu paparan saya kali ini. Tentunya masih banyak yang kurangnya, mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke Pak Sekan. Ya, terima kasih Pak Solehadin Kusnadi. Mohon maaf ya, tadi seperti betul sekali kata Pak Soleh bahwa banyak sekali kendala ya, jangankan anak-anak, kita pun ternyata tadi beberapa kali mengalami kendala. Nah, itulah pembelajaran dengan TIK ya. Maka dari itu kita harus menyiapkannya dengan matang dan dipadukan tadi dalam blended learning ya Pak ya. Ya, jadi jadi anak-anak itu bisa memadukan antara TIK dengan pembelajaran seperti biasa. Begitu ya. Tadi saya belum memperkenalkan Pak Soleh ini ya. Jadi siapa sih Pak Soleh ini? Jadi izinkan saya membacakan dulu kurikulum vitae-nya. Jadi Bapak Soleh ini sekolahnya atau lulusan dari S1 PGSD, dari D2 ya, D2 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, dilanjutkan di S1-nya di Universitas Terbuka. Juga di sini disebut sebagai penerima beasiswa peningkatan kualitas guru SD gitu ya, dengan perkuliahan selama 4 semester dan lulus pada tahun 2011 dengan predikat memuaskan. Dan juga beliau lulusan dari S2 Teknologi Pendidikan STKIP Garut, lulus pada tahun 2016 dengan predikat sangat memuaskan. Jadi itu adalah profil beliau ya. Sementara riwayat pekerjaannya, beliau pernah beberapa kali ini mengajar. Beliau mengajar di SDN Jatisari ini 2011, juga SDN 1 Talaga Jaya Kecamatan Banjarwangi dari 2013 sampai sekarang. Sekaligus beliau juga mengajar di SMP IT Talaga Jaya Banjarwangi
dan beliau adalah perintis SMP tersebut ya. Jadi luar biasa sekali ini dari pemateri kita. Yang selanjutnya pemateri yang tidak kalah luar biasa itu adalah Bapak Dede Imanuddin. Beliau akan memberikan materi kepada kita semua, materi yang luar biasa, yaitu pemanfaatan whiteboard. Nah, kalau tadi rumah belajar, ya Bapak Ibu, linknya sudah ada ya Bapak Ibu, silakan dicek di chat, kolom chatnya, di sana ada linknya, belajar.kemdikbud.go.id, begitu ya Pak ya? Nah, nanti silakan linknya diklik. Selanjutnya, untuk sekarang, kita akan membahas mengenai whiteboard. Nah, apa sih whiteboard ini? Akan disampaikan oleh Bapak Dede Imanuddin. Ya, izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidupnya. Beliau ini lulusan dari S1 PGSD UPI Bandung, lulus tahun 2009. Dan beliau juga S2 ya, STKIP Garut, lulus tahun 2012 dengan riwayat pelatihan dan keorganisasian. Lumayan banyak sekali, di sini tertulis ada 30 organisasi ya. Jadi sangat banyak sekali. Jadi beliau ini memang senang berorganisasi dan merupakan aktivis ya. Memang saat perkuliahan juga beliau adalah ketua ini ya, DPM, setingkat DPR lah kalau misalnya di di ketatanegaraan gitu ya. Nah ini tapi kalau sekarang katanya beliau itu aktif di KKG dan juga PGRI. Dan beliau mengajar di SDN 2 Karamat Wangi. Ya. Mungkin itu riwayat dari pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Silakan kepada Bapak Dede Imanuddin untuk memberikan materi yang luar biasanya. Kepada beliau saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Luar biasa. Semangat Pak Ihsan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya pada kesempatan ini sedikit berbagi ya, berbagi pengalaman, mungkin bukan ingin menggurui dan sebagainya. Tetapi ini hanya berbagi pengalaman saja, sharing pengalaman ketika saya melaksanakan PJJ daring dan juga melaksanakan sebuah diklat. Langsung saja mungkin Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan share dulu materinya. Bentar. Bagaimana Pak Ihsan? Ya bisa Pak, bisa kelihatan Pak. Iya, terima kasih. Ya. Selamat datang Bapak Ibu. Bentar. Ya, sambil Pak Dede mempersiapkan, saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, apabila misalnya ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan disampaikan saja di kolom chat. Nanti di sesi terakhir kita akan membacanya ya dan menjawabnya. Mudah-mudahan bisa dijawab begitu. Iya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ihsan. Langsung saja Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan berbagi sedikit pengalaman ketika kemarin kurang lebih bulan Juni ya, saya mengikuti kegiatan pelatihan di Damba yang dilaksanakan oleh P4TK IPA. Apa itu di Damba? Itu diklat daring masif dan terbuka. Mungkin di sini juga Bapak Ibu guru hebat semuanya ada yang pernah mengikuti ataupun yang belum juga, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti di Damba ini. Kebetulan kelas yang saya ikuti itu yaitu pemanfaatan whiteboard animasi dalam pembelajaran IPA.
whiteboard animasi yang saya ikuti yang dipergunakan itu adalah whiteboard berbasis aplikasi Powtoon, Bapak Ibu ya, aplikasi Powtoon. Nanti bagaimana itu Powtoon, seperti apa itu Powtoon akan dijelaskan ke depannya. Langsung saja. Bentar. Nah, latar belakang pelaksanaan kegiatan diklat animasi whiteboard Powtoon ini adalah kualitas tulisan peserta didik merupakan tujuan utama dalam sebuah proses pendidikan. Yang tadi dari pemateri yang pertama dan pemateri yang kedua juga Pak Arifin dan Pak Soleh itu lebih banyak menitik beratkan kepada teori-teori bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring ini. Saya akan lebih membahas tentang teknis yang pernah saya laksanakan gitu Bapak Ibu ya. Yang pernah saya laksanakan ketika melaksanakan PJJ daring dengan model blended learning ini. Nah, latar belakangnya dari situ tadi kualitas tulisan peserta didik ya. Tetap yang selanjutnya dilaksanakanlah diklat di Damba ini, yaitu diklat daring, masif, dan terbuka yang dilaksanakan oleh P4TK. Bentar. Nah, ini pengertian di Damba, Bapak Ibu. Maaf ini. Taisan ada? Agak lup ya. Nah. Ada Pak, ada. Ada ya. Ada ya. Di Damba adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara daring dengan tujuan agar dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta dengan cara mengakses web yang berisi bahan bacaan, video, tugas-tugas yang dapat memfasilitasi peserta mencapai tujuan. Nah, ini tujuan di Damba. Pada tahun ini di Damba itu ada terdiri dari 3 tahapan, Bapak Ibu ya. Saya kebetulan tahapan yang terakhir kemarin tahap 3 ya. Sebetulnya sudah daftar dari tahun 2019, tetapi karena berbagai hal sehingga tidak bisa mengikuti tahun 2019. Saya hanya bisa mengikuti tahun ini atau di tahap 3 ini. Peserta diklatnya siapa saja? Nah, ini peserta diklat dari Damba ini adalah seluruh guru atau guru-guru yang ada di Indonesia ini, khususnya guru IPA, jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK. Kalau untuk materi ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Jadi saya selintas-selintas saja. Lebih ke teknis nanti pembuatan video pembelajaran whiteboard animasinya. Nah, ini susunan struktur materinya. Nah, seperti ini tadi sudah dibahas juga, pemateri yang pertama sama, pemateri yang kedua juga sama. Jadwal kegiatan tidak usah. Nah, ini. Langsung ke animasi ya Bapak Ibu. Animasi itu terdiri dari beberapa tahapan. Ada animasi generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan selanjutnya. Yang pertama mungkin dari pengertian animasi dulu. Ya, animasi itu sendiri adalah
Gambar bergerak terbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Nah, gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di atas bisa berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. Nah, itu pengertian dari animasi. Selanjutnya jenis-jenis animasi. Yang pertama itu ada animasi tradisional. Nah, ini contohnya animasi tradisional itu animasi Pinocchio, Bapak Ibu ya, yang tahun 1940. Yang sudah pada kita kenal semua ya. Nah, ini contohnya animasi Pinocchio. Selanjutnya animasi yang kedua, jenis animasi yang kedua yaitu animasi 2 dimensi ya. Animasi 2 dimensi di sini adalah animasi berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After. Bedanya dengan animasi yang pertama, kalau animasi yang pertama itu hanya menggunakan kumpulan dari gambar-gambar. Kalau di sini sudah menggunakan software, Bapak Ibu ya. Software, ada Flash, ada Adobe dan lainnya. Contoh dari animasi 2 dimensi, contohnya ini, belajar sopan santun. Jenis animasi yang ketiga yaitu animasi 3 dimensi. Ini generasi selanjutnya yaitu 2 dimensi, yaitu 3 dimensi. Juga sama menggunakan software dalam proses pembuatan seperti Maya dan Cinema atau animasi 3 dimensi juga sering disebut CGI atau Computer Generation Image. Nah, pada saat proses pembuatan, para animator juga harus memikirkan detail setiap gerakan hingga ekspresi wajahnya agar terlihat natural dan nyata. Seolah-olah nyata, Bapak Ibu ya. 3 dimensi itu lebih ke seolah-olah nyata terlihatnya, tampilannya. Contohnya ini ada animasi gigi dan kuman. Yang keempat yaitu motion graphic. Nah, motion graphic sendiri banyak dipergunakan untuk menjelaskan hal yang kompleks sehingga mudah dipahami seperti video tutorial, video iklan, hingga lirik video. Itu motion graphic. Contohnya lapisan litosfer. Di IPA itu ada lapisan-lapisan litosfer, ada videonya itu menggunakan motion graphic. Yang kelima, jenis animasi itu ada stop motion. Stop motion juga dikenal sebagai claymation dan dikenalkan oleh Stuart Bacon ya, orang Inggris Ibu ya. Karakter biasanya terbuat dari tanah liat, namun juga bisa berupa boneka dan Lego, lebih konkret, lebih ada ini lebih nyata kelihatannya ya stop motion. Contohnya Timmy Makes a Place, contoh filmnya. Nanti kalau ada waktu diputar contoh-contoh filmnya ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, Bapak Ibu. Bentar. Nah, whiteboard animasi. Whiteboard animasi dapat dikatakan sebagai video yang menggambarkan ilustrasi disertai suara dan narasi dari ilustrasi tersebut. Narasi dalam video dibuat dan disesuaikan dengan tema dan durasi video. Pada tahun-tahun awal kehadiran whiteboard animasi yaitu tahun 2009. Ini masih baru Bapak Ibu ya. Animasi whiteboard animasi ini masih tahun 2009. Tergolong masih produk animasi yang baru.
Nah, whiteboard animasi yang sebenarnya merupakan sebuah gaya sebuah gaya Bapak Ibu. Video animasi di mana terdapat pembuatan serangkaian gambar-gambar di papan tulis dengan menggunakan tangan yang direkam secara berurutan dan kemudian diputar ulang untuk membuat presentasi animasi. Nah, ini contohnya. Perkembangan selanjutnya diciptakanlah aplikasi pembuatan whiteboard animasi. Tidak lagi merekam tangan yang sedang menggambar, tapi objek tangan sudah ada pada aplikasi. Jadi tangannya sudah ada pada aplikasi. Tinggal diatur mengikuti objek-objek gambar lainnya. Jadi seolah-olah seperti sedang menggambar. Nah, ini contohnya. Sebentar, tampilkan contoh whiteboard animasi Bapak Ibu ya. Ini lagi loading. Nah, ini salah satu contohnya. Agak loading ya. Ya, sambil menunggu loading, Pak. Iya, gimana Ini Pak Isan? kalau untuk membuat video animasi ini harus masuk ke situsnya atau kita mendownload dulu aplikasinya, Pak itu? Masuk ke situsnya Pak Isan. Nanti di bawah ada alamatnya ya. Oh iya, jadi kita nanti di Ya, sana sudah tersedia gitu ya, Pak ya? Ininya ya langsung ya, gambar-gambarnya. sudah tersedia. Tinggal kita praktek saja langsung. Tinggal dipraktikan gitu ya. Iya. Ya langsung saja ke ininya, ke fotonya Pak Isan. Oh, Powtoon ya, nama situsnya Powtoon, Powtoon ya, ya. Pak ya? Iya, www.powtoon.com. Nah, sebelum membuat sebuah media pembelajaran, sebetulnya tadi sudah dibahas juga Bapak Ibu ya. Secara betul ya, atau secara ilmiah, secara benarnya itu pembuatan sebuah media pembelajaran itu lumayan panjang prosesnya ya. Pertama, kita harus mempersiapkan dulu naskah media pembelajarannya. Kalau pembuatan hanya mungkin mengedit atau meng-ATM, amati teliti modifikasi dari video pembelajaran yang sudah ada di YouTube atau di Facebook dan sebagainya, itu juga bisa, atau di portal Rumah Belajar juga ada seperti itu. Tapi kalau kita mau membuat sebuah video sendiri itu lumayan agak panjang lah prosesnya. Yang pertama kita membuat rancangan naskah media pembelajaran. Bagaimana rancangan naskah media pembelajarannya? Nah, yang saya kemarin buat itu yaitu menggunakan model ASUR. ASUR itu singkatan Bapak Ibu ya. Analysis, Learner, Stage, Performance, Objective, Select, Method, Media, and Material. Punya utilities, material, R-nya require, learner participant, E-nya evaluation and revision. Pak Isan lebih paham lah bahasa Inggris jurusannya. Nah, ini model ASUR ini A-nya itu analisis learner itu menganalisis peserta didik. Pertama kita menganalisis peserta didik, kelas berapa, bagaimana karakteristiknya dan sebagainya. Yang kedua itu stage performance objektif atau merumuskan tujuan. Hampir sama tadi juga langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Arifin, oleh Pak Soleh juga. Mungkin hampir-hampir sama pembuatan metode media itu seperti ini. Yang ketiga yaitu S. Yang kedua select method, yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Yang ke U-nya itu utility material, menggunakan media dan bahan ajar. Bahan belajar, R-nya require learner participant, melibatkan peserta didik dalam pembuatannya. E-nya evaluation and revision, penilaian dan revisi.
Nah, langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran, yang pertama menyiapkan peralatan ya. Peralatan apa saja yang perlu disiapkan dalam membuat sebuah media pembelajaran? Yang pertama hardware. Hardware-nya itu berupa komputer, laptop atau HP atau kamera, handphone, headset dan lain-lain. Itu peralatan yang dibutuhkan dalam membuat sebuah video pembelajaran. Yang selanjutnya softwarenya itu berbagai macam, Bapak Ibu, aplikasi ya yang sudah kita kenal bersama, yaitu PowerPoint, Powtoon, Camtasia, Pastun, Screenshot-O-Matic, Filmora, KineMaster dan sebagainya. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, atau APS juga ada APS ya. Itu aplikasinya. Yang selanjutnya hardware software sudah disiapkan. Nah, setelah menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunaknya, kita selanjutnya membuat garis-garis besar isi media atau GBIM. Seperti ini. GBIM-nya yang pertama kompetensi intinya apa, yang kedua kompetensi dasar, terus indikator, dan terakhir pokok-pokok materi. Nah, gitu. Selanjutnya setelah GBIM terbuat, kita harus membuat jabaran materi, merupakan jabaran dari garis besar isi media. Nah, penjabaran dari GBIM itu dibuatlah jabaran materi. Ini kolom dari jabaran materinya hampir sama. Selanjutnya membuat pembuatan naskah media atau storyline. Saya waktu kuliah di STKIP juga sama seperti Kang Soleh, pernah membuat ini juga, sama langkahnya pembuatan media pembelajaran yang sesungguhnya itu, yang sebenarnya itu seperti ini. Ketika membuat persiapan alat, menyiapkan GBIM, garis besar isi media, membuat naskah media, sama juga seperti ini langkahnya. Yang selanjutnya ini naskah media pembelajaran. Pembuatan naskahnya seperti ini, yang pernah saya buat kemarin. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lebih hebat lah dari saya yakin lebih berpengalaman juga, pasti lebih bisa menggunakannya lah. Halo Pak Isan, masih ada? Ini suaranya luplep. Ada. Jelas, Pak. Oh, jelas Pak. Ya. Jelas ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, makasih. Bapak Ibu, naskah yang saya buat contohnya adalah tentang kemarin itu siklus hidup hewan, Bapak Ibu ya. Siklus hidup hewan. Dalam naskah media pembelajaran itu, kolomnya yang pertama ada slide. Slide pertama itu storyline atau alur ceritanya, opening. Pertamanya opening, alat visual. Kolom yang ketiga itu alat visual atau gambar. Gambarnya seperti apa, kita siapkan. Nah, gambar yang akan dimunculkan dalam opening itu apa saja. Logo-logo dan sebagainya, gambarnya. Gambar kita dan sebagainya. Terus narasi, voice over, dan musik ilustrasi atau instrumental. Boleh juga menggunakan musik instrumental, boleh juga kita merekam sendiri, membacakan sendiri apa yang dituliskan di video tersebut secara merekamnya langsung. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkiraan durasi. Kita perkirakan durasi slide yang pertama itu berapa detik, 10 atau 20 detik contohnya. Di sana ada ini nggak bisa lanjut. Ada, Pak? Ada. Di situ tayangan bisa. yang lanjut ininya.
Bentar. Oh, berat mungkin ya Pak ya ininya. Filenya mungkin berat ya. Iya, filenya kayaknya berat. Berat tuh gitu. Coba. Nah, Stop ya. dulu share screen-nya Pak Dede. Kalau mau diganti Oh stop dulu iya. share screen ininya. Yang PPT-nya ganti sama yang mau ditayangkan Pak Dede. Oh iya. Bentar. Hmm. Ada? Belum Pak Dek. Belum. Oh belum? Iya. Mungkin bisa dijelaskan saja Pak secara Secara ini ini saja. aja ya. Nah, ini mengingat waktunya juga tinggal beberapa menit lagi. Jadi Oh, iya. sebentar. Anteng. Ya. Aduh, teknologi juga ya. Ya, nah, Ada apa Isa? ada. Nah, jangankan anak-anak ya Pak ya, Iya. ternyata banyak kendalanya. Gitu ya. Nah kalinya di. Nah, ini langkah-langkah masuk ke Powtoon Bapak Ibu ya. Yang pertama, buka di browser, lalu tuliskan www.powtoon.com, itu saja. Ya, alamatnya. Yang selanjutnya masuk ke Start Now, ya. Klik Start Now. Nah, nantilah materi lebih jelasnya di-sharekan materinya. Selanjutnya lakukan registrasi dengan menekan sign up, ya, bisa menggunakan email, Google, Gmail, Facebook, Office 365, itu bisa. Selanjutnya, setelah itu pilih salah satu, saya sarankan pilih continue with Google Bapak Ibu ya, yang disarankan itu, yang disarankan saja. Pilih alamat emailnya. Mau berat lagi, Pak Isan. Mungkin Pak Dede ya, yang Ya, paling penting ya. ini masuk dulu saja ke situsnya ya Pak ya. Nanti di sana Iyalah. mungkin ada pendaftarannya dan lain-lain, kita tinggal mengikuti saja begitu Pak. Ya, mengikuti saja ya. Ya, Intinya mengikuti. Bapak Ibu ya. Ya, tinggal mengikuti saja Pak Isan, Bapak Ibu. Intinya pas masuk ke situ, tampilannya itu seperti PowerPoint lah. Tidak terlalu jauh berbeda seperti PowerPoint. Ketika kita membuat media pembelajaran di PowerPoint, ada fitur-fitur seperti itu. Jadi nanti bisa digali lebih dalam lagi, dan juga video tutorialnya juga sudah banyak lah di YouTube Bapak Ibu ya. Bisa di-download secara mandiri lah, seperti itu, bisa dipelajari sendiri. Intinya kesimpulannya mungkin dari pemaparan saya, mungkin Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi saja pengalaman. Ketika saya dari bulan Maret ya, saya berusaha dari bulan Maret mengantisipasi pandemi, pelaksanaan pembelajaran ini, pelaksanaan pembelajaran awal-awal pas semester pertama atau semester kedua ya, Maret sampai Juni mungkin, kita itu serba mencari jalan bagaimana supaya pembelajaran tetap berjalan, tetapi tidak memberatkan satu sama lain, tidak memberatkan kita juga, tidak memberatkan siswa juga, tidak memberatkan orang tua siswa. Yang sudah saya laksanakan, alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat, saya sudah beberapa kali melaksanakan Zoom meeting seperti ini dengan anak-anak. Mungkin ini dengan anak-anak. Saya kebetulan berada di agak sedikit perkotaan, mungkin anak-anaknya juga pada mempunyai gadget dan kuotanya agak baik. Pelaksanaannya sangat bagus Bapak Ibu. Yang saya alami itu
pemaparan penyampaian materi di Zoom meeting seperti ini, anak-anak itu sangat semangat sekali, itu yang pertama. Semangat dan juga materinya itu mudah dipahami oleh anak. Karena kita menjelaskannya menggunakan video. Nah, video interaktif yang kita buat. Sehingga anak-anak itu menjadi tertarik, semangat, dan kayaknya sangat-sangat bagus lah. Saya rekomendasikan ketika melakukan ini. Hanya syaratnya mungkin pertama banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Syaratnya harus orang tua harus siap mendampingi, dan juga harus siap dengan kuota, harus siap dengan punya HP ya, HP-nya atau laptopnya itu. Jadi itu saja. Nah, yang saya alami itu pengalaman saya ketika melakukan pembelajaran secara daring atau dipadukan dengan luring, itu sangat baik sekali. Hasilnya juga sangat maksimal. Ketika kemarin saya melakukan UTS juga, UTS online. UTS online juga berjalan dengan sangat baik. Pembelajaran kurang lebih berapa hasilnya sangat-sangat mungkin hanya masalahnya di tingkat kejujuran mungkin Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang ujian online, belajar anak di rumah kan bisa belajar dengan orang tua, dengan kakak dan sebagainya bisa. Itu terlepas dari itu semua, pembelajaran daring itu sangat-sangat efektif untuk dilaksanakan. Hanya syaratnya mungkin harus support kuota dan juga jaringan yang sangat baik. Itu mungkin pengalaman saya ketika melaksanakan pembelajaran daring, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Isan dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon maaf saya tidak maksimal ini tayangan videonya. Mungkin lain terus sharing untuk masuk ke ininya ke Didambanya Bapak Ibu. Ke Didamba ya? Itu. Iya, tingkat daring masif dan terbuka yang diselenggarakan oleh Pempa TK itu. Sebetulnya saya juga secara tidak dapat dari teman itunya informasinya secara tidak sengaja seperti itu. Hanya untuk mengikuti diklatnya harus membuat akun terlebih dahulu Bapak Ibu. Harus membuat akun terlebih dahulu. Kalau yang belum punya akun di Didamba, kayaknya menunggu dulu pembuatan akun dibuatkan oleh Pempa TK IPA. Jadi kalau misalkan sudah ada fitur pembuatan akun, kita buat akun, nanti kita akan mengikuti diklat dijadwalkan oleh Pempa TK karena terbatas, pesertanya terbatas, hanya 55 orang per kelasnya, hanya 55 orang, sehingga dibatasi pesertanya seperti itu. Tapi terbuka seluruh Nusantara, se-Indonesia, terbuka se-Indonesia. Bapak Ibu guru semuanya juga bisa mengikutinya. Karena banyaklah diklat-diklat kemarin yang terakhir di Pempa TK itu ada diklat PKBPD ya, mengembangkan keprofesian berkelanjutan peserta didik ya, PKBPD kemarin. Sekarang juga ada lagi mungkin tahap yang selanjutnya, tahap yang kedua. Itu saja mungkin Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Terima kasih.